Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi materi ini itu lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu persamaan linear satu variabel. Kalau kalian ketinggalan dengan channel ini, silahkan kalian lihat di channel saya. Ada materi 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang ini materi yang kelima. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk materi pertidaksamaan linear satu variabel atau kita kenal sebagai PTLSV. Jadi sebelum kalian mencari penyelesaian dari PTLSV, kalian harus memahami dulu definisi dari PTLSV itu sendiri. Apa sih PTLSV itu? Jadi PTLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan. Nah, ini bedanya dengan PLSV. Jadi kalau persamaan tandanya sama dengan, sedangkan pertidaksamaan ini tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini variabelnya hanya satu dan pangkat tertingginya adalah satu juga ya. Oke, jadi bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel ini sebagai berikut: AX plus B tidak sama dengan C. Jadi tanda tidak sama dengan ini bisa berupa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contohnya ini, X kurang dari 2, 4A minus 8 lebih dari 0, B kurang dari sama dengan minus setengah, atau minus 3M plus 5 kurang dari sama dengan minus 4, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, itu tadi definisi dari pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Pertama, kalian harus memahami prinsip ketidaksamaan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Mungkin kalian bertanya, apa bedanya antara ketidaksamaan dan pertidaksamaan? Apakah ada perbedaannya? Oke, kita akan bahas. Jadi ketidaksamaan itu adalah pernyataan yang sudah dapat ditentukan benar atau salahnya. Contohnya ini, 4 sama 9. Jika 4 kurang dari 9, maka pernyataan ini benar, karena 4 lebih kecil daripada 9. Kalau ini lebih dari, maka itu pernyataan yang salah. Nah, sedangkan pertidaksamaan ini kita belum dapat mengetahui nilai kebenarannya. Jadi ini masih dalam bentuk variabel. Seperti itu. Jadi perbedaan antara ketidaksamaan maupun ketidaksamaan. Kalau ketidaksamaan itu pernyataan yang sudah dapat diketahui benar atau salahnya. Sedangkan pertidaksamaan ini masih berupa variabel. Oke, kita fokus ke contoh ini. Misalkan kedua ruas pada ketidaksamaan ini kita tambah 3, 4 tambah 3 7, kemudian 9 tambah 3 12, maka tanda ketidaksamaan masih tetap. Begitu juga kalau kedua ruas ini kita kurangi 6, 7 kurangi 6 1, 12 kurangi 6 6, tanda ketidaksamaan ini tetap. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain, 2 lebih besar daripada minus 3. Ya, andaikan kedua ruas ini ditambah bilangan negatif minus 2, maka kita peroleh 2 tambah minus 2 0, minus 3 tambah minus 2 minus 5. Jadi tanda ketidaksamaan pun itu tidak berubah. Nah, andaikan kedua ruas dikurangi minus 7, 0 dikurangi minus 7 sama dengan 7, minus 5 dikurangi minus 7 hasilnya 2, maka tanda ketidaksamaan pun itu tetap tidak berubah. Oke, selanjutnya kita dapat menyimpulkan pada ketidaksamaan, jika kedua ruas bilangan ditambah atau dikurangi bilangan positif maupun bilangan negatif, tanda ketidaksamaan itu tetap, jadi nggak berubah. Nah, prinsip ini dapat kita terapkan pada pertidaksamaan. Oke. Jadi pada pertidaksamaan, jika ditambah atau dikurangi dengan bilangan positif atau bilangan negatif, itu tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Contohnya ini, X minus 2 kurang dari 7. Misalkan kedua ruas ditambah 2, untuk menghilangkan bilangan ini, maka diperoleh X minus 2 tambah 2 kurang dari 7 tambah 2. Nah, ini tanda pertidaksamaan ini tetap sesuai dengan prinsip ketidaksamaan. Jadi kita peroleh X kurang dari 9. Oke, begitu juga yang ini, 4P plus 6 lebih dari 3P plus 5. Oke, tujuan kita mencari P, maka kedua ruas kita kurangi 6 ya untuk menghilangkan ini.
maka kita peroleh 4P. Di sini kurangi 6, 5 kurangi 6 minus 1. Kemudian kedua ruas kita kurangi 3P untuk menghilangkan ini, maka diperoleh 4P dikurangi 3PP. Kemudian ini tersisa minus 1. Nah, di sini prinsip ketidaksamaan dapat kita terapkan di sini. Oke, selanjutnya kita pahami dulu prinsip ketidaksamaan pada operasi perkalian maupun pembagian. Oke, kita kasih contoh 6 lebih besar dari 2. Ini pernyataan yang benar. Kalau kedua ruas kita kalikan 2 positif, maka akan diperoleh 12 lebih besar daripada 4. Jadi ketika kedua ruas dikalikan bilangan positif, tandanya tetap. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4, maka diperoleh ini 3, ini 1. Maka tanda ketidaksamaan pun itu tetap ketika kita bagi bilangan positif. Maka kesimpulannya, jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya. Nah, coba perhatikan ini. Kalau misalkan kedua ruas dikalikan bilangan negatif, maka kita peroleh 3 kali minus 4 minus 12, 1 kali minus 4 minus 4. Nah, di sini minus 12 nilainya lebih kecil daripada minus 4, karena semakin besar nilai negatifnya, maka nilai itu semakin kecil. Nah, seperti ini. Nah, di sini tanda ketidaksamaan berubah. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan minus 2, maka kita peroleh minus 2 bagi minus 2, 6. Kemudian minus 4 dibagi minus 2, 2. Nah, di sini ketika kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan pun itu berubah. Jadi dapat kita simpulkan, jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda ketidaksamaan berubah. Nah, prinsip ini dapat kalian gunakan pada pertidaksamaan. Jadi pada pertidaksamaan, ketika kita mengali atau membagi pertidaksamaan itu dengan bilangan positif, maka nggak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Sedangkan kalau kita kali maupun kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Oke, contohnya ini. M per 5 kurang dari sama dengan 2. Tujuan kita mencari M. Karena ini ada penyebut, maka kita kalikan kedua ruas dengan 5. 5 bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap seperti ini. Oke, contoh selanjutnya adalah minus 2P lebih besar dari atau sama dengan 16. Oke, tujuan kita mencari P, karena di depan P ada bilangan minus 2, kita akan hilangkan. Caranya ya kita bagi dengan bilangan itu, yaitu min 2. Maka ini kita peroleh P, ini 16 bagi min 2, min 8. Nah, pada pertidaksamaan ketika dia dibagi maupun dikali bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah seperti ini. Oke, selanjutnya kita gabung dua prinsip itu. Contohnya seperti ini, 3x minus 1 kurang dari 5x plus 7. Oke, tujuan kita adalah mencari x kita taruh di ruas kiri, untuk itu ini harus dihilangkan, maka kedua ruas kita kurangi dengan 5x, ini hilang, tersisa 7, 3x dikurangi 5x jadi minus 2x, minus 1 kurang dari 7. Kemudian ini kita hilangkan, maka kedua ruas kita tambah dengan 1, kita peroleh ini hilang, jadinya 1 tambah 7, 8. Kemudian ini masih tersisa minus 2x kurang dari 8. Nah, tujuan kita mencari x, karena di depannya ini ada minus 2x, maka kita bagi kedua ruas dengan minus 2. Ingat, karena ini dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah jadi lebih dari. Oke, selanjutnya kita gunakan prosedur lain yang sama dengan persamaan linear satu variabel, yaitu dengan cara memindah ruas. Setiap dia memindah atau melewati perbatasan tanda ini, maka tandanya itu berubah. Contoh ini, minus 1 pindah ke ruas kanan jadi plus 1. 5x positif pindah ke ruas kiri jadi minus 5x, seperti ini. Kemudian bentuk ini kita sederhanakan, 3 kurangi 5 minus 2 jadinya minus 2x. Di sini 7 tambah 1 8. Nah, tujuan kita mencari x, karena di sini ada minus 2, maka kita bagi kedua ruas dengan minus 2, maka kita peroleh x, di sini kita peroleh minus 4. Ingat, karena pembaginya itu minus, maka tanda pertidaksamaan berubah. Oke, tuntas sudah pembahasan kita berkaitan dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal latihan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel.
Sama dengan video-video sebelumnya, sebelum kalian melihat pembahasannya, silakan stop video terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan selama 3 menit, selanjutnya kalian play lagi untuk mendapatkan pembahasannya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan ketuk loncengnya terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi di modul-modul selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. 3x plus 28 kurang dari sama dengan minus x plus 12. Kita hilangkan 28, maka kita kurangi kedua ruas dengan 28, maka ini habis, tersisa 12 kurangi 28 minus 16. Kemudian kita hilangkan minus x ini dengan cara menambahkan kedua ruas dengan x, maka kita peroleh ini 4x, di sini hilang jadi minus 16. Nah, karena tujuan kita mencari x, maka kedua ruas kita bagi dengan 4, maka kita peroleh x kurang dari sama dengan minus 4. Karena pembaginya itu bilangan positif, maka tanda persamaan tidak berubah. Nah, jadi penyelesaiannya adalah nilai x yang kurang dari sama dengan minus 4. Berarti minus 4 termasuk penyelesaian. Karena kurang dari, berarti yang kurang dari minus 4 adalah minus 5, minus 6, minus 7, dan seterusnya. Nah, ini jawaban yang benar. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nilai x yang memenuhi persamaan 3 kali x minus 5 lebih dari 6 kali x plus 2. Oke, kita gunakan sifat distributif dulu. 3 kali x 3x, 3 kali minus 5 minus 15, kemudian 6 kali x 6x, 6 kali 2 12, kemudian kita kelompokkan yang sejenis, ini pindah ruas jadi minus 6x, ini pindah ruas jadi plus 15, kemudian kita sederhanakan ini menjadi minus 3x, di sini jadi 27. Karena tujuan kita mencari x, maka kita bagi kedua ruas dengan minus 3. Ingat, karena pembaginya bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah, maka ini ketemu 27 bagi minus 3 minus 9. Itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Penyelesaian dari bentuk 4x plus 6 kurang dari sama dengan 7x min 12, x nya bilangan real dan dinyatakan dengan garis bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini prinsipnya sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita operasikan dulu pertidaksamaannya ya. Oke. Nah, pada prosedur kali ini saya gunakan prosedur yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kita ubah cara pandang. Bentuk ini nilainya kurang dari sama dengan bentuk yang ada di ruas kanan. Nah, kesimpulannya bentuk di ruas kanan ini lebih besar daripada bentuk yang ada di ruas kiri. Nah, ini kita ubah seperti ini. Ini yang ada di ruas kanan lebih dari yang ada di ruas kiri. Nah, kenapa kok saya ubah seperti itu? Karena bilangan ini lebih besar daripada bilangan ini. Kalau ini kita pindah ruas, maka ini tidak akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya kita hindari bilangan negatif. Kenapa kok kita hindari? Karena sering sekali siswa ketika dia membagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan itu tidak berubah. Nah, itu kita hindari. Oke, coba kita kembali ke sini. Nah, ketika kita dapatkan bentuk ini, kita kelompokkan yang sejenis. Ini pindah ruas jadi minus 4x, ini pindah ruas jadi plus 12. Kita sederhanakan jadi 3x. Nah, ini tujuan saya. 3 ini positif. Ini kita sederhanakan jadi 18. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3, diperoleh x lebih besar daripada 6. Oke, karena dalam bentuk garis bilangan, maka jawaban yang mungkin adalah C. Kenapa kok C? Karena ini semestanya adalah bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi semua yang ada di sini merupakan penyelesaian. Nah, ini salah karena penyelesaiannya hanya bulat saja. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Penyelesaian dari 3x plus 5 per 2 lebih dari 5x min 3. Nah, ini termasuk soal pecahan aljabar. Agar ini tidak ada bentuk pecahan atau penyebutnya kita hilangkan, maka kalikan kedua ruas dengan KPK penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6.
Oke, ketika kedua ruas kita kalikan 6, maka diperoleh 6 bagi 2 3, maka 3 kali 3 X 5. Selanjutnya ini kali 6, 6 bagi 3 2, 5 X kali 2. Kemudian kita jabarkan 3 kali 3 X 9X, 3 kali 5 15, 2 kali 5 X 10X. Nah, karena ini bilangannya lebih kecil dari ini, biar nanti tidak menghasilkan bilangan negatif, maka kita ubah cara pandang. Jadinya 10X kurang dari 9X plus 15. Kemudian kedua ruas kita kurangi 9X, diperoleh X kurang dari 15. Oke, itu tadi soal nomor 4. Oke, selanjutnya ke soal nomor 5. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Prinsipnya sama dengan soal sebelumnya. Untuk menghilangkan penyebut, maka kita kalikan dengan KPK penyebutnya itu. KPK dari 5 dan 10 adalah 10, maka setiap suku ini kita kalikan 10. 45X kali 10 8X, 6 per 10 kali 10 6, X kali 10 10X, 7 per 5 kali 10 14. Nah, berhubung bentuk ini nilainya lebih kecil dari bentuk yang ada di ruas kanan, maka kita ubah cara pandang. Nilai ini kurang dari nilai ini. Berarti kesimpulannya yang ada di ruas kanan ini harus lebih besar daripada yang ada di ruas kiri. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, diperoleh 10X dikurangi 8X 2X, 6 ini pindah ruas jadi minus 14, maka 6 dikurangi 14 minus 8. Agar kita dapatkan nilai X, maka kedua ruas kita bagi 2. Karena 2 itu bilangan positif, maka tidak berubah tanda tidak samaan, jadinya X lebih dari minus 4. Oke, soal 5 sudah selesai. Untuk soal 6 dan 10 ini berupa soal cerita, maka kita harus memodelkan secara matematik. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja menuju ke soal 6. Jangan lupa untuk stop video terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal ini kita buat permisalan. Misalkan usia ayah A tahun, usia anak B tahun. Di sini ada pernyataan usia ayah berarti A sama dengan 30 tahun lebih tua dari anaknya, berarti B plus 30. Nah, ini kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, jika jumlah umur mereka kurang dari 80 tahun, berarti jumlah umur mereka berdua A plus B kurang dari 80. Seperti ini. Kemudian kita gantikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Jadi ada A kita ganti dengan B plus 30. Maka di sini kita ganti B plus 30 ditambah B kurang dari 80. Kemudian kita sederhanakan, B tambah B 2B ditambah 30 kurang dari 80. Kita cari B dengan cara pindah ruas ini, 80 kurangi 30 kemudian dibagi 2. 80 kurangi 30 50 dibagi 2 adalah 25. Jadi umur anaknya kurang dari 25 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jangan lupa untuk stop videonya terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. 3 bilangan ganjil berurutan, jumlahnya tidak lebih dari 30. Jadi kita misalkan 3 bilangan ganjil berurutan adalah X, X plus 2, X plus 4. Kenapa kok selisihnya 2? Karena bilangan ganjil yang satu dengan yang lain itu selisihnya 2 ya. Jadi bilangan ganjil yang berurutan itu selalu berselisih 2 antara satu dan yang lainnya. Nah, kemudian jumlahnya tidak lebih dari 30. Karena jumlahnya tidak lebih dari 30, maka pernyataannya sebagai berikut. X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4 tidak lebih, berarti kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita sederhanakan, X tambah X tambah X 3X, kemudian 2 tambah 4 6 kurang dari sama dengan 30. Kita cari nilai X dari 30, pindah ruas kurangi 6, kemudian dibagi 3. 30 kurangi 6 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, yang ditanyakan hasil kali terbesar ketika bilangan itu. Berarti agar hasil kalinya terbesar, maka nilai X itu harus maksimal, harus besar juga. Nah, berhubung X-nya ganjil, maka nilai X terbesar adalah 7. Jadi bilangan ganjil yang dimaksud adalah 7, kemudian 9, selanjutnya 11. Nah, hasil kalinya tinggal dikalikan aja. 7 kali 9 kali 11 693. Oke, itu tadi pembahasan soal nomor 7. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Di sini diketahui panjangnya X plus 7, kemudian lebarnya X minus 2.
Kemudian selanjutnya diketahui kelilingnya tidak lebih dari 50, berarti kelilingnya itu kurang dari atau sama dengan 50. Keliling persegi panjang kan rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian panjangnya di sini diketahui X plus 7, lebarnya X minus 2. Kemudian kita sederhanakan X tambah X 2X, 7 dikurangi 25. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, untuk itu kita bagi kedua ruas dengan 2 untuk menghilangkan bilangan ini. Jadinya tersisa 2X plus 5, ini bagi 2, 25. Kemudian untuk mencari nilai X, pindah ruas saja, 25 dikurangi 5, kemudian dibagi 2, 20 bagi 2, 10. Nah, di sini kan yang ditanyakan luas maksimum persegi panjang. Oke, agar luasnya maksimum maka nilai X-nya harus terbesar. Nah, dari ketidaksamaan ini nilai X terbesarnya ketika X-nya sama dengan 10. Jadi panjang maksimum persegi panjang itu 10 tambah 7, 17, dan lebar agar persegi panjang itu maksimum itu tinggal masukkan aja 10 kurangi 2, 8. Jadi luas maksimum persegi panjang tinggal kita kalikan 17 kali 8, 136. Oke, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, di sini diketahui sisi segitiga X, X plus 2 dan X plus 5. Kalau dilihat dari pernyataan ini maka ini sisi terpanjang. Nah, di sini diketahui juga X bilangan bulat. Jika keliling segitiga tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, ini keliling segitiga kurang dari atau sama dengan 36. Keliling itu kan jumlah semua sisi pada segitiga. Tinggal dimasukkan aja X ditambah X plus 2 tambah X plus 5 kurang dari sama dengan 36. Kita sederhanakan X tambah X tambah X 3X, 2 tambah 5 7 kurang dari sama dengan 36. Untuk mencari nilai X pindah ruas saja, 36 kurangi 7, 29 dibagi 3. Oke, jadi X nya kurang dari sama dengan 29 per 3. Kita buat pecahan campurannya jadi 9 2 per 3. Nah, di sini ada pernyataan kalau X itu bulat, maka sisi segitiga yang mungkin adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karena nilainya kurang dari ini. Oke, meskipun bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif 0 dan positif, maka kita ambil saja yang positif karena yang ditanyakan itu ukuran panjang. Jadi ukuran panjang itu nggak mungkin nilainya negatif ataupun 0. Kemudian kita lihat syarat terbentuknya segitiga. Segitiga itu bisa terbentuk atau kita dapat membuat segitiga itu ada syaratnya, yaitu sisi terpanjang, kita anggap aja C, itu nilainya harus lebih pendek daripada jumlah sisi yang lain. Jadi kalau saya tulis C ini harus kurang dari A plus B, ini dua sisi yang lain. Nah, di sini pernyataannya keliling minimum segitiga. Agar kelilingnya minimum maka nilai X itu harus terkecil, tapi harus memenuhi syarat terbentuknya segitiga. Sebagai contoh misalkan kita pilih X nya itu 2. Kalau X nya 2 maka sisinya ini 2, ini 4, ini 7. Kalau kita gunakan syarat ini berarti kan 7 lebih besar daripada 2 ditambah 4, jadi nggak memenuhi ini. Nah, berarti 2 ini nggak termasuk sisi yang mungkin, jadi kita cari yang lainnya. Nah, di situ nanti kalian akan menemukan nilai X terkecil yang memenuhi syarat terbentuknya segitiga adalah 4. Jadi keliling minimum segitiga tinggal dimasukkan aja 4 ditambah 6 ditambah 9, maka nilainya sama dengan 19. Oke, nggak terasa kita sudah di penghujung soal. Kita langsung aja masuk ke soal nomor 10. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Pembahasannya sebagai berikut. Kita misalkan di sini kan ada beberapa kotak, misalkan banyak kotaknya itu kita nggak tahu, kita misalkan dengan X. Kemudian daya angkut mobilnya di sini kita misalkan D. Nah, diketahui berat Pak Irfan 60 kg, kemudian berat tiap kotak itu masing-masing 20 kg, kemudian daya angkutnya di sini tidak lebih dari 500 kg. Nah, jadi model matematikanya sebagai berikut. Daya angkut di sini kan tidak lebih dari 500 kg, berarti kan kurang dari sama dengan 500 kg. Nah, mobil ini mengangkut Pak Irfan dan beberapa kotak.
Pak Irfan beratnya 60, kemudian masing-masing kotak beratnya 20. Nah kotaknya ini nggak tahu jumlahnya berapa. Nah ini kurang dari sama dengan 500 atau tidak lebih dari 500. Kemudian kita cari nilai X, ini pindah ruas, 500 kurangi 60 kemudian dibagi 20. Nah ini nilainya 440 bagi 20, maka X nya kurang dari sama dengan 22. Oke, jadi berat kotak yang mungkin bisa diangkut itu tidak lebih dari 22 kilo. Jadi jawabannya adalah 21 kilo. Oke, kita sudah pembahasan tentang materi ketidaksamaan linear satu variabel. Materi sudah kita bahas, begitu juga soal-soal. Kalau kalian ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini silakan di like. Saya harap kalian juga berbagi dengan teman-teman yang lain ya, agar yang pintar tidak kalian saja ya. Oke, kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi tinggal subscribe aja di channel ini dan tekan tanda loncengnya. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.